Salam jumpa kembali dengan Bapak Ibu dan Saudara sekalian dalam Sapa Gembala Tengah Minggu GKI Gunung Sahari. Roma pasal 12 ayat 20 menuliskan, "Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya." Nasihat yang disampaikan oleh Paulus ini kedengarannya seperti pembalasan dendam atau tindakan ganti rugi. Mari kita bersama-sama hayati apa maksud dari nasihat Paulus ini. Roma pasal 12 memulai bagian terakhir dari surat Paulus yang membahas beberapa implikasi praktis dari teologi pembenaran oleh iman dan pemberian kuasa Roh Kudus dalam kehidupan Kristen, dalam kehidupan keseharian. Ia memulai dengan berbicara tentang perubahan hidup yang sedemikian sehingga kehendak Allah yang baik dilaksanakan di dalam dan melalui orang Kristen. Kemudian ia melanjutkan dengan menunjukkan bahwa sebagai orang Kristen kita tidak sendirian dalam tugas ini, tetapi merupakan satu tubuh yang melalui kasih karunia Allah diberi anugerah untuk saling menguatkan dalam pelayanan kasih bersama. Kemudian, Paulus juga memfokuskan pada eksistensi orang Kristen dalam lingkup yang lebih besar, yaitu sebuah dunia yang bagi orang beriman pada saat itu seringkali berhadapan dengan orang-orang yang tidak menyukai para pengikut Kristus. Dalam situasi yang demikian, mudah dan wajar untuk kemudian umat mengalami kebencian dan kemudian akhirnya melakukan tindakan menyerang, bahkan menggunakan cara-cara kekerasan untuk melindungi diri sendiri terhadap permusuhan dan penganiayaan yang mereka alami. Tetapi Paulus mengetahui atas dasar kemesiasan Yesus, hamba yang menderita, bahwa kesengitan, kebencian, dan kekerasan tidak boleh menjadi jalan pengikut Yesus di dunia ini. Kasih Allah yang ditunjukkan melalui kematian Yesus di atas kayu salib dan dilimpahkan dalam hati orang beriman itu lebih kuat daripada kebencian. Dan Paulus sendiri telah mengalami sentuhan kasih itu yang mengubahkan kehidupannya. Ketika sebelumnya ia menjadi penganiaya orang Kristen, dan ketika ia mengalami kasih Allah yang begitu besar, ia mengalami perubahan, ia menjadi pemberita Injil Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, reaksi yang seharusnya terhadap orang-orang yang menganiaya adalah memberkati, bukan mengutuk. Kejahatan yang dilakukan terhadap kita jangan dibalas dengan kejahatan. Dalam situasi konflik, orang Kristen harus mencari perdamaian. Jika nilai-nilai dunia ini menghendaki ganti rugi dan pembalasan dendam atas kejahatan yang dilakukan, sebaliknya kita harus membalasnya dengan cinta kasih dan kebaikan. Memberikan makanan dan minuman kepada musuh yang lapar dan haus. Mengapa? Karena Allah lah yang menghakimi dan menuntut para pelaku kejahatan pada penghakiman terakhir. Jika kita membalas kejahatan dengan kebaikan yang benar-benar tidak terduga, sebenarnya kita sedang menumpukan bara api di atas kepala pelaku kejahatan itu. Paulus membahas reaksi Kristen yang radikal terhadap kejahatan dan mendesak agar kita tidak dikalahkan oleh kejahatan. Sebaliknya, kita harus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Nasihat ini menunjukkan bahwa menumpukan bara api harus dipahami sebagai tindakan yang baik, sebagai tindakan yang mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Bagaimana kejahatan musuh dapat kita kalahkan? Mari kita bersumber kepada firman Tuhan, yakni yang mengajar kita untuk senantiasa menyatakan kasih dengan membalas kejahatan dengan kebaikan. Pelaku kejahatan itu mungkin akan menyesal. Hasil inilah yang diharapkan. Jika seorang musuh diperlakukan baik, jika kejahatan dibalas dengan kebaikan, maka kejahatan itu mungkin akan dikalahkan. Lawan mungkin akan mengalami perubahan pikiran, perubahan orientasi dari kegelapan kepada terang. Selamat menumpukan bara
api di atas kepala orang-orang yang mungkin tidak menyukai kita atau mungkin membenci kita. Dan biarlah kiranya pertolongan Tuhan yang senantiasa menolong dan memampukan kita. Tuhan memberkati.